Teleskop luar angkasa Hubble ditempatkan di orbit rendah bumi pada tahun 1990. Kalau dipikir-pikir, teleskop ini sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam mengamati berbagai objek luar angkasa. Teleskop ini mengambil nama astronom Edwin Hubble dan dibuat oleh NASA. Teleskop ini juga bagian dari serangkaian perangkat yang disebut Great Observatories NASA bersama dengan Observatorium Sinar Gamma Compton, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop luar angkasa Spitzer. Teleskop luar angkasa Hubble dibuat untuk menjelajahi alam semesta dan menjawab beberapa pertanyaan terbesar, seperti bagaimana galaksi terbentuk dan berevolusi, serta bagaimana alam semesta itu sendiri berubah seiring waktu. Teleskop ini telah membuat banyak penemuan penting, termasuk memberi bukti keberadaan materi gelap dan membantu menghitung laju pemuaian alam semesta. Salah satu foto paling terkenal yang diambil teleskop luar angkasa Hubble adalah pilar penciptaan. Ini adalah foto sebuah wilayah di nebula elang, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Foto yang diambil pada tahun 1995 ini menunjukkan pilar-pilar gas dan debu yang menjulang tinggi di atas nebula. Ini merupakan salah satu foto paling ikonik di alam semesta. Teleskop Hubble terus beroperasi dan menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah penting, meskipun sempat mengalami masalah teknis. Pada tahun 1993, ditemukan masalah pada cermin utama teleskop yang memengaruhi kemampuan teleskop untuk memfokuskan cahaya dengan baik. Sebuah misi perbaikan dikirim menuju teleskop tersebut di tahun 1994 untuk memperbaiki masalahnya. Dan sejak saat itu, teleskop terus berfungsi dengan baik. Salah satu penemuan paling menarik yang dibuat oleh teleskop luar biasa ini sebenarnya cukup baru. Sebuah laporan berdasarkan data dari teleskop luar angkasa Hubble menunjukkan adanya cahaya redup di antariksa di sekitar tata surya yang tidak bisa dijelaskan oleh apapun yang kita ketahui. Karena sumbernya belum diketahui, para astronom menyebut cahaya misterius ini sebagai cahaya hantu. Yang jelas, cahaya ini bukan berasal dari bintang-bintang atau galaksi-galaksi di dekat tata surya. Cahaya ini juga tidak berasal dari debu di dalam tata surya. Para peneliti tidak yakin apa sumber cahaya itu, tapi mereka menduga itu mungkin partikel-partikel kecil debu dan es yang ditinggalkan komet. Tapi itu hanya teori yang belum terbukti kebenarannya. Saat mempelajari alam semesta, kita sering menemukan benda-benda terang seperti planet, bintang, dan galaksi. Tapi sesekali, kita juga menemukan cahaya yang datang dari tempat yang tidak terduga. Seperti dari sela-sela planet, cahaya ini mungkin berasal dari jauh di dalam tata surya dan bisa saja merupakan fenomena baru yang belum pernah dipelajari. Dengan kata lain, mungkin ada sesuatu di pusat galaksi kita yang menghasilkan banyak cahaya. Wahana antariksa Voyager 1 juga memotret foto-foto yang memperlihatkan banyak cahaya yang berasal dari tepian tata surya. Kenapa kita baru menyadari hal ini sekarang? Ya, karena sebagian besar cahaya dalam foto yang diambil oleh teleskop Hubble berasal dari objek-objek di dekat bumi. Tapi, manusia terbiasa mengabaikan cahaya ini karena lebih tertarik pada objek-objek seperti bintang dan galaksi yang lebih jauh. Kita belum pernah mengamati lebih dekat banyaknya cahaya di alam semesta dan dari mana asalnya. Para ilmuwan menggunakan Hubble untuk mencari galaksi-galaksi redup yang mungkin terlewatkan sebelumnya dan mungkin menjadi sumber cahaya redup tersebut. Mereka menemukan bahwa jumlah galaksi semacam itu tidak cukup untuk menjelaskan cahaya ekstra di langit. Cahaya itu tidak terlalu terang, hanya seperti cahaya dari 10 kunang-kunang. Tapi, hal itu tidak menjadikannya tidak penting. Itu menunjukkan kalau kita mungkin melewatkan sesuatu. Mari kita lihat beberapa penemuan penting lainnya yang berhasil didapat dengan bantuan Hubble. Contohnya materi gelap, yang tidak bisa dilihat tapi kita tahu keberadaannya karena pengaruhnya terhadap gravitasi. Materi gelap mengisi sekitar 23% dari alam semesta. Dengan melihat pengaruhnya terhadap cahaya, teleskop Hubble membantu membuat peta 3D tentang keberadaan materi gelap. Peta-peta ini menunjukkan materi gelap tampak semakin menggumpal seiring waktu, yang berarti perilakunya sangat mirip dengan gravitasi. Teleskop Hubble juga menemukan 2 bulan baru di sekitar Pluto, yaitu Nix dan Hydra, serta mempelajari perubahan permukaan planet Katai tersebut. Selain itu, teleskop ini juga menemukan massa planet Eris yang lebih besar dari Pluto.
Hal ini membantu para ilmuwan menyadari kemungkinan adanya objek serupa di sabuk Kuiper, sebuah wilayah di luar tata surya. Hal ini menyebabkan Pluto diklasifikasikan ulang sebagai planet Katai. Pengamatan lebih lanjut terhadap objek-objek jauh ini bisa membantu kita memahami evolusi tata surya. Semburan sinar gamma merupakan ledakan paling dahsyat di alam semesta. Dan untuk waktu yang lama, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Hubble membantu kita mengetahui bahwa semburan ini terjadi di galaksi, menghasilkan banyak bintang, dan hanya memiliki sedikit elemen berat. Hal ini menyeratkan bahwa semburan sinar gamma terjadi ketika bintang-bintang besar runtuh menjadi lubang hitam. Galaksi-galaksi ini memiliki banyak bintang besar yang runtuh dengan cepat, dan bintang-bintang di sana tidak memiliki banyak materi berat, sehingga bisa berubah menjadi lubang hitam. Pada tahun 1994, komet Shoemaker-Levy 9 bertabrakan dengan Jupiter. Hubble mengabadikan seluruh peristiwa itu secara detail, seperti seorang jurnalis yang cermat. Tabrakan tersebut menghancurkan komet menjadi potongan-potongan kecil, yang menghasilkan 21 tabrakan lain yang terlihat. Benturan terkuat menghasilkan bola api dan bintik gelap di permukaan Jupiter. Pengamatan Hubble tidak hanya memicu ketertarikan publik pada tumbukan kosmik, tapi juga memberi wawasan baru tentang atmosfer Jupiter. Untuk melanjutkan daftar penemuan yang dibuat oleh teleskop Hubble, kita juga perlu membahas lubang hitam. Lubang hitam adalah titik di antariksa dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga materi termas ke dalam ruang yang sangat kecil. Kita tahu ini bisa terjadi ketika sebuah bintang seperti matahari mendekati akhir hidupnya. Di awal kehidupannya, hidrogen pada bintang terbakar di dalam intinya yang padat dan panas. Karena gravitasi, bintang berusaha menarik massanya sendiri ke sebuah titik kecil. Selama masih ada energi yang dihasilkan dari fusi hidrogen, ia akan terus mendorong ke arah luar. Jika melihatnya dengan cara ini, kehidupan sebuah bintang bergantung pada keseimbangan yang rumit di antara kedua gaya ini, dan ini bisa berlangsung selama jutaan atau bahkan miliaran tahun. Setelah energi tersebut habis, satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah gravitasi. Jadi, beberapa bintang menjadi lubang hitam. Karena cahaya tidak bisa lepas dari tarikannya, kita pun tidak bisa melihat lubang hitam. Bagi mata manusia, lubang hitam tidak terlihat. Kita butuh alat dan teleskop khusus untuk mendeteksi keberadaan lubang hitam di alam semesta. Hubble mendeteksi bahwa sebagian besar galaksi yang memiliki tonjolan bintang di pusatnya kemungkinan besar memiliki lubang hitam supermasif. Hubble juga menemukan keterkaitan erat antara ukuran lubang hitam dengan galaksi induknya yang bisa membantu kita memahami bagaimana alam semesta berubah seiring waktu. Mungkin kamu ingin bertanya, lalu apa itu lubang hitam supermasif? Tanyakan saja. Lubang hitam supermasif adalah lubang hitam sangat besar yang biasanya ditemukan di pusat galaksi. Ukurannya jutaan bahkan miliaran kali lebih besar dari matahari. Lubang hitam ini sangat kuat hingga bisa menelan bintang-bintang dan bahkan seluruh galaksi. Para ilmuwan masih terus mengeksplorasi objek-objek misterius ini, tapi mereka yakin lubang hitam berperan penting dalam pembentukan dan evolusi galaksi. Sebelum adanya Hubble, kita tidak tahu berapa usia alam semesta. Hal ini sering menimbulkan paradoks-paradoks aneh, seperti saat para astronom menemukan bintang-bintang yang usianya lebih tua daripada alam semesta itu sendiri. Tapi, dengan mengetahui perkiraan laju pemuaian alam semesta, Hubble membantu kita mengetahui usia alam semesta, yaitu sekitar 13,75 miliar tahun. Mencari tahu berapa persisnya usia alam semesta merupakan pertanyaan penting. Sebab, sebagian besar astronom berpendapat alam semesta tidak ada begitu saja, melainkan terbentuk dari satu bola api sangat panas dan padat yang disebut dentuman besar. Tapi, saat itu aku belum lahir. Di luar angkasa, kegelapan pekat di antara titik-titik cahaya menyilaukan menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menyembunyikan lubang hitam yang menganga, lapar, dan menakutkan. Kegelapan itu membuat para astronom kesulitan mencari informasi detail tentang monster luar angkasa ini. Saat mencapai akhir hidupnya, bintang yang kuat dan masif tidak bisa menghilang begitu saja. Salah satu skenario yang paling memungkinkan adalah sang bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya
Lalu dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, sang bintang akan kolaps akibat gravitasinya sendiri. Jika ukurannya cukup besar, bintang itu akan berubah menjadi lubang hitam. Ada lubang hitam hipotetis bernama primordial. Ilmuwan tidak pernah mendapatkan bukti nyata soal keberadaan lubang hitam jenis ini. Lubang hitam seperti ini sangatlah tua dan terbilang kecil. Menurut standar lubang hitam, tentu saja. Para astronom meyakini lubang hitam ini bisa muncul beberapa milidetik setelah Big Bang atau ledakan dahsyat. Saat itu, bintang dan galaksi masih belum ada. Artinya, lubang hitam primordial mungkin menjadi saksi seluruh sejarah alam semesta. Saat ini, kemungkinan besar lubang hitam primordial terkecil sudah menguap. Tapi yang lebih besar masih bisa tersebar di suatu tempat di luar angkasa. Tapi bagaimana lubang hitam primordial bisa terbentuk? Awalnya, luar angkasa tidak seperti sekarang. Di beberapa area, suhunya lebih panas. Di area lain, lebih sejuk. Sementara di beberapa area lain lagi, sangat padat. Para ilmuwan meyakini, titik-titik yang padat ini bisa kolaps menjadi lubang hitam primordial. Tapi, apa yang paling aneh? Ukuran lubang hitam seperti ini mungkin sangat kecil, karena muncul tepat setelah Big Bang. Makin lama, sebuah lubang hitam terbentuk, makin besar ukurannya. Perbedaan massa antara lubang hitam yang lebih tua dan lebih kecil dengan yang lebih muda dan lebih besar sangatlah jauh. Ibaratnya, massa benda yang 1000 kali lebih besar daripada matahari dibandingkan dengan massa permen jeli. Bisa terbayang perbedaannya kan? Ada teori yang mengatakan lubang hitam primordial sebenarnya adalah materi gelap. Materi ini diyakini memenuhi sekitar 80% massa alam semesta yang sudah bisa diamati saat ini. Para astronom belum mampu melihatnya secara langsung karena materi aneh ini tidak memancarkan cahaya atau energi apapun. Gagasan ini belum begitu diterima selama beberapa dekade. Namun baru-baru ini para ilmuwan menyadari ada lebih banyak lubang hitam di alam semesta daripada yang mereka kira dulu. Artinya, teori ini mungkin memang benar. Sementara itu, populasi lubang hitam bentukan Big Bang yang luas dan masih tersembunyi mungkin bukan cuma bagian dari materi gelap, melainkan materi gelap itu sendiri. Tapi, para astronom belum menemukan satupun partikel materi gelap, bahkan setelah puluhan tahun pencarian. Beberapa ilmuwan berpendapat, materi gelap tidak mungkin terdiri dari kumpulan lubang hitam primordial berbagai ukuran. Karena jika demikian, semua lubang hitam ini akan terlalu sering bertabrakan. Ilmuwan lain mengatakan, lubang hitam mungkin muncul berpasangan. Lalu, lubang hitam ketiga bisa mendekati pasangan ini dan menggantikan salah satunya. Lagi pula, alam semesta kita memang dipenuhi lubang hitam dan jumlahnya super banyak. Proses ini akan berulang berkali-kali, jadi hampir tidak ada penggabungan atau tabrakan. Lubang hitam primordial mungkin membentuk gugusan seukuran jarak antara matahari dan bintang terdekat kita. Tiap gugusan ini dapat dihuni ribuan lubang hitam, yang semuanya berimpitan. Monster lubang hitam bermassa 30 matahari mungkin terletak di tengahnya, dengan lubang hitam kecil lain yang menempati sisa ruang yang ada. Gugusan semacam ini bisa menempati area manapun yang dianggap astronom sebagai materi gelap. Tapi sejauh ini, semua itu masih sekadar teori menarik, dan beberapa ilmuwan belum mendukungnya. Masih dibutuhkan lebih banyak data. Perilaku lubang hitam terkadang mirip gunung berapi galaksi masif yang dari waktu ke waktu meletus. Tapi alih-alih memuntahkan lahar, lubang hitam menghasilkan energi dalam jumlah besar yang membentuk lubang menganga pada materi dan gas di sekitarnya. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang menyala bertahun-tahun lalu. Ini terjadi di gugusan galaksi yang jaraknya sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang terbentuk, yang sebenarnya adalah lubang yang terbentuk di dalam gas panas gugusan, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Wow! Baru-baru ini, para astronom mendapati bahwa salah satu bintang paling masif di area itu mungkin baru saja lenyap. Bintang itu dulu melayang di luar angkasa sejauh 75 juta tahun cahaya dari bumi.
Para ilmuwan biasanya tidak bisa melihat satu persatu bintang dengan jelas jika jaraknya sejauh ini, kecuali jika ukurannya super besar, seperti yang sedang kita bahas. Ukurannya sangat besar dan bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari kita. Sebelumnya, para astronom melihat cahaya bintang ini pada tahun 2011. Tapi saat dilihat lebih dekat beberapa tahun kemudian, para astronom tidak bisa menemukannya. Bintang sebesar itu biasanya hilang dalam bentuk supernova super terang, tapi kali ini tidak. Itu masih membuat para ilmuwan bingung. Ada teori yang menyebutkan bintang itu kolaps menjadi lubang hitam dan ini terjadi tanpa memicu supernova terlebih dulu. Proses ini memang bisa dialami bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tetapi amat sangat jarang. K2141b adalah planet yang berada di luar tata surya kita. Sekilas bentuknya tidak jauh berbeda dengan bumi. Ada lautan cair yang menguap menjadi awan, mengembun, dan kembali ke permukaan dalam bentuk hujan. Tapi alih-alih air, semua terjadi pada batu. Permukaan eksoplanet ini ditutupi lautan lava sedalam puluhan kilometer. Suhu di K2141b mencapai 2760 derajat Celcius pada siang hari. Itu cukup panas untuk menguapkan magma di lautan ke atmosfer. Kemudian, angin supersonik yang dapat bertiup dengan kecepatan 1,5 km per detik membawa uap batu ini ke sisi malam planet. Magma yang menguap, mendingin, kembali menjadi cair, lalu turun sebagai hujan batu. Oke, kayaknya kita butuh payung lebih kuat. Ada bintang di galaksi GSN 069 yang mungkin akan berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam triliunan tahun mendatang. Itu karena bintang ini sering bertemu dengan lubang hitam. Pertama, para astronom melihat semburan sinar X yang aneh. Semburan itu sangat terang dan menyala setiap 9 jam. Setelah memeriksa fenomena ini, para peneliti menyadari itu adalah bintang yang terlempar ke orbit unik di sekitar lubang hitam. Dan kilatan yang mereka lihat adalah materi yang tersedot dari permukaan bintang. Ini terjadi setiap kali bintang itu melewati lubang hitam yang rakus. Selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah sang raksasa merah menjadi katai putih, dan prosesnya belum akan berhenti dalam waktu dekat. Baru-baru ini, para astronom menemukan sejumlah jejak fosfina di atmosfer Venus. Di bumi, gas yang mudah terbakar dan tidak berwarna ini sering ditemukan di dekat mikrob. Oleh karena itu, ada teori baru yang menyatakan mungkin ada kehidupan di Venus. Namun, jika memang ada, kehidupan ini hanya bisa muncul di ketinggian awan, karena tidak ada organisme hidup yang mampu bertahan di lingkungan Venus yang ekstrim. Permukaannya super kering, tanpa air cair, dan tekanannya 90 kali lebih besar dari permukaan bumi. Suhu di sana hampir mencapai 480 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan logam tertentu. Jadi, mustahil kan? Metana, gas yang biasanya dihasilkan makhluk hidup, ditemukan di Mars pada tahun 2013. Pesawat luar angkasa Mars Express milik Badan Antariksa Eropa mendeteksinya di kawah Gale dekat ekuator Mars. Penemuan ini mungkin suatu hari akan menjawab pertanyaan tentang ada atau tidaknya kehidupan di Mars. Asteroid 2019 Oka membuat para ilmuwan takut karena mendekati planet kita diam-diam pada Juli 2019. Asteroid besar ini, yang panjangnya 122 meter, muncul entah dari mana. Asteroid ini meluncur sangat dekat ke bumi. Hanya sekitar 72.000 km jauhnya, atau kurang dari 1/5 jarak bumi ke bulan. Lapisan luar matahari jauh lebih panas daripada permukaannya. Suhunya bervariasi dari 5.500 derajat Celcius di dekat permukaan sampai sepanas 555.000 derajat Celcius di koronanya, alias lapisan terluar matahari. Alasan dibalik fenomena ini mungkin adalah suar nano, yaitu semburan panas kuat dari bintang itu. Teori lain menyalahkan lapisan yang terletak tepat di bawah permukaan matahari. Lapisan ini sepertinya menghasilkan medan magnet yang lemah, sehingga saat meninggalkan matahari,
Energi dari lapisan ini memanaskan koronanya dalam bentuk lapisan cabang dan akar magnetis. Bulan mungkin masih terus menyusut. Diameter satelit alami planet kita ini berkurang 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun yang lalu. Jika bagian dalamnya terus mendingin, ini mungkin dapat menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan bulan. Pada tahun 2019, InSight milik NASA yang punya misi mempelajari interior Mars mencatat gempa Mars yang pertama kali terjadi. Gempa ini datang dengan cepat, sekitar 2 guncangan per hari. Sebagian besar gempa ini berskala kecil. Kamu bahkan tak akan merasakannya jika itu terjadi di bumi. Sejauh ini, lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama yang terjadi di objek luar angkasa selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi ini adalah gelombang magnetis aneh yang terjadi setiap tengah malam di sekitar InSight. Masih belum jelas dari mana asal gelombang ini. Mungkin setelah tengah malam, makhluk Mars mulai berjalan-jalan. Mungkin saja. Atmosfer Pluto jauh lebih tinggi di atas permukaannya dibanding, katakanlah, bumi. Atmosfer Pluto juga punya lebih dari 20 lapisan yang semuanya super dingin dan padat. Oh, aku baru ingat. Bulan kita juga punya sesuatu semacam atmosfer, namanya eksosfer, yang terdiri dari helium, neon, dan argon. Eksosfer ini 10 triliun kali lebih tipis dibanding atmosfer bumi. Amat sangat tipis. Hewan-hewan di alam liar pasti akan jadi yang pertama nyadar kalau matahari berhenti memancarkan cahaya. Kebanyakan hewan butuh siang hari buat bepergian, terutama di sabana luas di Afrika. Zebra, wildebeest, dan jerapah butuh siang hari buat menghindari predator. Begitu matahari terbenam, hewan-hewan ini tidur. Kalau matahari tiba-tiba padam, mereka bakal kebingungan dan jadi santapan makan siang awal buat predator. Makhluk nokturnal bakal kebingungan juga sama perubahan waktu ini. Burung biasanya terbang pada siang hari, jadi kita nggak akan bisa mendengar atau melihat mereka lagi. Merekalah yang melahap hama di langit. Mereka dan kelelawar sih. Tapi kalau nggak ada kelelawar di tempatmu, anggap aja serangga bisa berpesta pora di sini. Suhu akan mulai turun perlahan. Manusia juga akan merasakan dampaknya. Kita terbiasa disinari matahari pada tengah hari. Tapi kalau hilang, kita bakal hidup dalam kegelapan. Kita harus mempraktikkan keterampilan bertahan hidup kita. Kalau matahari tiba-tiba padam, kita cuma punya waktu sekitar 8 menit buat menikmati sisa cahayanya. Soalnya, cahaya matahari butuh waktu selama itu buat merambat ratusan juta kilometer di tata surya. Kita harus pakai lampu UV buat bercocok tanam. Tapi kebutuhan pangan di seluruh dunia nggak akan tercukupi. Apalagi dengan jatuhnya suhu global, kita akan sulit bertahan hidup di daratan terbuka. Semua orang harus masuk ke tempat berlindung dan bunker yang hangat. Tumbuhan butuh fotosintesis untuk tumbuh. Tanpa itu, nggak akan ada tumbuhan. Roti nggak akan ada karena butuh gandum. Bahkan alga di laut yang menjadi sumber oksigen tertinggi dibandingkan hutan, butuh fotosintesis buat hidup. Artinya, level oksigen akan mulai menipis. Perairan besar seperti danau, samudera, dan laut juga mulai kekurangan oksigen buat menopang kehidupan biota laut. Salah satu sumber utama vitamin D kita adalah matahari. Emang sih ada cara lain buat dapat vitamin D, tapi matahari adalah sumber terbaik dan paling mudah. Tanpa tanaman dan vegetasi, semua herbivora harus berebut rumput hijau terakhir di daratan atau daun yang tergantung dari pohon. Nggak lama lagi, mereka akan kehabisan makanan. Manusia juga akan dirugikan karena kita butuh hewan seperti sapi, kuda, dan domba untuk mata pencaharian kita. Tapi peristiwa ini nggak akan terjadi dalam semalam. Laut akan tetap hangat untuk beberapa saat, tapi akhirnya bakal jadi dingin dan membeku. Bumi masih jadi planet yang ditenagai inti besi yang menghasilkan banyak panas. Tapi itu aja nggak cukup buat bikin bumi hangat. Langkah kita berikutnya adalah mencari tempat berlindung yang pas dan bikin badan tetap hangat. Kalau hal ini terjadi dalam semalam, nggak akan ada bunker siap bangun buat kemungkinan kayak gini. Kecuali kalau kamu nonton video ini dan mutusin buat membangunnya sekarang.
Bunker ini harus memberi panas setiap saat dan mampu menumbuhkan tanaman di bawah sinar UV. Bangunan bertenaga matahari nggak akan berguna lagi. Orang-orang harus memakai kostum ramah lingkungan waktu ada di tempat terbuka. Karena suasana bakal gelap gulita, kita butuh lampu terang atau kacamata penglihatan malam. Daratan bakal tandus. Hewan malam yang tahan suhu dingin akan berkuasa. Bangunan akan runtuh karena oksigen bakal menipis. Beton butuh oksigen buat menyatu. Bunker sendiri cuma punya oksigen yang terbatas. Kita harus mindahin banyak pohon ke tempat yang punya sinar UV kuat biar bisa menghasilkan oksigen. Nantinya, pohon akan menghasilkan ekosistem sendiri di bunker bawah tanah yang luas. Permukaan laut akhirnya akan membeku. Mengambil sumber daya alam dari dasar laut, kayak gas atau minyak, bakal mustahil. Objek besar yang dulunya adalah bintang terang dan bersinar bakal masih ada di luar angkasa. Tapi apa yang terjadi kalau matahari menghilang dalam semalam? Kurang lebih sama, tapi jauh lebih buruk. Matahari adalah benda langit terbesar di tata surya. Matahari bikin semua planet berada di tempatnya. Planet-planet ini mengelilingi matahari secara tertib. Kalau matahari nggak ada, planet-planet ini akan bergerak sembarangan. Ada yang saling bertabrakan. Ada planet yang melayang dan berkelana di luar angkasa sampai nemu bintang baru buat dikelilingi. Bumi mungkin jadi salah satu dari planet itu, atau mungkin juga enggak. Planet kita tetap bakal gelap. Kita bakal melayang di luar angkasa dengan cepat banget. Planet ini nggak akan berotasi sendiri, dan kita akan ditabrak banyak benda langit. Kita bakal masuk garis lintasan komet yang nunggu buat nabrak kita. Bukan ancaman dingin yang jadi faktor besar, tapi benda yang ada di atas kita. Artinya, kita harus menggali bunker lebih dalam. Kita nggak akan punya atmosfer lagi buat memerangkap segala bentuk panas. Kita bakal melayang selamanya. Tapi kita kembali ke kemungkinan bahwa matahari hanya padam. Tenang, planet kita masih akan mengorbit matahari bersama planet lainnya. Suhu akan terus turun sampai nggak ada yang bisa bertahan di permukaan. Kita akan selalu berada dalam kegelapan. Cuma bakteri dan mungkin tardigrada yang bertahan di permukaan. Tardigrada adalah makhluk kecil yang bisa bertahan hidup di mana saja, termasuk luar angkasa. Akhirnya, oksigen akan punah dari permukaan bumi. Semua akan binasa, kecuali tardigrada, karena mereka akan dominan dan mungkin jadi satu-satunya makhluk di permukaan. Mereka bisa berevolusi menjadi makhluk lebih besar dan jumlahnya semakin banyak. Ratusan ribu tahun kemudian, manusia akan berevolusi sesuai kondisi di bawah tanah. Mata akan jadi jauh lebih besar biar bisa menyerap cahaya sebanyak mungkin. Kulit kita akan jadi lebih putih karena nggak ada matahari di bawah tanah. Pendengaran juga jauh lebih sensitif karena gema di bawah tanah. Kecerdasan kita akan tetap sama, tapi tubuh kita akan siap buat permukaan. Ancaman utama kita adalah tardigrada raksasa yang berkeliaran di atas. Di bawah mikroskop, mereka emang menggemaskan, tapi bayangin ukuran mereka jadi kayak beruang kutub. Masih mau melihara ini di halaman belakang? Mereka bisa hidup di mana aja, jadi mereka bakal menyusup ke bunker sesekali. Mereka ganas, mereka punya berbagai ukuran dan bentuk. Sekarang ini, manusia udah bukan makhluk dominan karena mereka harus sembunyi di bawah tanah. Beberapa tardigrada dari berbagai suku bermusuhan. Kota-kota besar yang dulu dipenuhi manusia akan jadi habitat beruang air raksasa. Tardigrada dikenal sebagai beruang air karena bentuknya mirip beruang kecil. Tapi sekarang, hewan berkaki 8 ini jauh lebih besar dari beruang. Beruang dan kebanyakan hewan akan punah dari permukaan bumi. Di bawah es, sebagian makhluk laut dalam akan berkembang biak dan mendekati permukaan. Hewan-hewan ini terbiasa hidup dalam kegelapan karena jauh dari matahari. Tapi setelah ribuan tahun mendominasi perairan, tubuh mereka jadi besar. Beberapa hewan ini beradaptasi dan sekarang bisa merangkak di daratan. Meskipun permukaannya beku, mereka nemu cara buat mecahin es dan keluar dari air. Sementara itu, manusia bikin terowongan dan jaringan bawah tanah yang besar, membangun kota dan peradaban. Kita akan mendominasi terowongan yang bikin tangan dan kaki kita jadi berselaput dan membesar. Kita menguasai bawah tanah dan tetap jadi makhluk terpintar di bumi. Kita